Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila dengan NIM 2103289 dengan mata kuliah kepemimpinan, yaitu materi yang kedua, yang berjudul Kepemimpinan Efektif, Kekuasaan, Kriteria dan Karakter seorang pemimpin. Selanjutnya adalah kepemimpinan yang efektif merupakan proses dinamis yang melibatkan komunikasi, empati, dan kemampuan membuat keputusan yang bijaksana. Pemimpin efektif memiliki berbagai karakteristik, diantaranya yaitu visioner, yaitu memiliki pandangan yang jelas tentang tujuan organisasinya, serta memotivasi, yaitu mampu memotivasi tim untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, serta adaptif, yaitu terbuka terhadap perubahan dan selalu belajar untuk berinovasi, serta bertanggung jawab, tidak lepas tangan tetapi bisa bertanggung jawab, serta memiliki manajemen yang baik, memiliki strategi yang bertindak, serta mampu berkomunikasi dengan baik dan efektif, serta memiliki nilai etika dan integritas. Serta selain itu, kepemimpinan yang efektif juga menekankan pada beberapa faktor seperti perhatian, kepercayaan, rasa hormat, dan juga risiko. Kemampuan seorang pemimpin sebagaimana manajer ditetapkan oleh beberapa kriteria berikut. Yang pertama yaitu mampu menentukan arah dan tujuan organisasi. Yang kedua yaitu kemampuan mempertahankan dan mengembangkan organisasi, yaitu mempertahankan organisasi dapat dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen seperti pengukuran, penilaian, pengawasan, dan mempertimbangkan kebijakan. Serta yang ketiga yaitu pimpinan mengelola dan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada. Serta yang keempat yaitu memanfaatkan otak kanan untuk melakukan imajinasi, kreativitas, dan emosi berpikir, yaitu otak kanan mampu melakukan analogi untuk leadership, otak kiri untuk berpikir lebih rasional karena berhubungan dengan apa yang bisa dihitung dan melakukan kontrol. Kekuasaan dan kewenangan. Kekuasaan amat erat dengan hubungannya dengan wewenang. Kekuasaan melibatkan kekuatan dan paksaan. Wewenang merupakan bagian dari kekuasaan yang cakupannya lebih sempit. Wewenang tidak menimbulkan implikasi kekuatan unsur yang ada di dalam wewenang. 1. Wewenang ditadamkan pada posisi seseorang, yaitu seseorang mempunyai wewenang karena posisi yang diduduki, bukan karena karakteristik pribadinya. Serta yang kedua yaitu wewenang tersebut diterima oleh bawahan. Individu pada posisi wewenang yang sah melaksanakan wewenang dan dipatuhi bawahan karena dia memiliki hak yang sah. Serta yang ketiga yaitu wewenang digunakan secara vertikal, yaitu wewenang mengalir dari atas ke bawah mengikuti hierarki organisasi. Selanjutnya itu basis kekuasaan. Yang pertama itu ada kekuasaan antar pribadi, kekuasaan struktural dan situasional, kekuasaan pengambilan keputusan, serta kekuasaan informasi. Yang pertama kekuasaan antar pribadi, yaitu ada kekuasaan legitimasi, yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain karena posisinya. Seorang yang tingkatannya lebih tinggi memiliki kekuasaan atas pihak yang berkedudukan lebih rendah. Batas-batas kekuasaan ini akan sangat beruntung pada budaya, kebiasaan, dan sistem nilai yang berlaku dalam organisasi yang bersangkutan. Serta kekuasaan imbalan, yaitu kekuasaan imbalan didasarkan atas kemampuan seseorang untuk memberikan imbalan kepada orang lain, yaitu pengikutnya, sebagai kepatuhan mereka. Kekuasaan imbalan digunakan untuk mendukung kekuasaan legitimasi. Penggunaan kekuasaan imbalan ini amat erat sekali kaitannya dengan teknik memodifikasi perilaku dengan menggunakan imbalan sebagai faktor pengaruh. Selanjutnya itu ada kekuasaan paksaan. Kekuasaan imbalan seringkali dilawan dengan kekuasaan paksaan, yaitu kekuasaan untuk menghukum
Hukuman adalah segala konsekuensi tindakan yang dirasakan tidak menyenangkan bagi orang yang menerimanya, meskipun hukuman mungkin yang mengakibatkan dampak sampingan yang tidak diharapkan, misalnya perasaan dendam, tetapi hukuman adalah bentuk kekuasaan paksaan yang masih digunakan untuk memperoleh kepatuhan atau memperbaiki prestasi yang tidak produktif dalam organisasi. Selanjutnya itu ada kekuasaan ahli. Seorang mempunyai kekuasaan ahli jika ia memiliki keahlian khusus yang dinilai tinggi. Seseorang yang memiliki keahlian teknis, administratif, atau keahlian lain dinilai mempunyai kekuasaan walaupun kedudukan mereka rendah. Kekuasaan ini adalah suatu karakteristik pribadi, sedangkan kekuasaan legitimasi, imbalan dan paksaan sebagian besar ditentukan oleh organisasi karena posisi yang didudukinya. Selanjutnya itu ada kekuasaan panutan. Banyak individu yang menyatukan diri dengan atau dipengaruhi oleh seseorang karena gaya kepribadian atau perilaku orang yang bersangkutan adalah basis kekuasaan panutan. Seseorang yang berkarisma, misalnya seorang manajer, ahli penyanyi, politikus, olahragawan dikagumi karena karakteristiknya. Derajat kekuasaan panutan ditentukan oleh kekuatan pengaruh karisma terhadap orang lain. Selanjutnya itu ada kekuasaan struktural dan situasional. Kekuasaan terutama ditentukan oleh struktur di dalam organisasi. Struktur organisasi dipandang sebagai mekanisme pengendalian yang mengatur organisasi. Jadi struktur organisasi menciptakan kekuasaan dan wewenang formal dengan mengkhususkan orang-orang tertentu untuk melaksanakan tugas pekerjaan dan mengambil keputusan tertentu dengan memanfaatkan kekuasaan informal mungkin timbul karena struktur informasi dan komunikasi sistem tersebut. Selanjutnya itu ada kekuasaan pengambilan keputusan. Derajat seseorang atau subunit dapat mempengaruhi pengambilan keputusan akan menentukan kadar kekuasaan. Seseorang atau subunit yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi jalannya proses pengambilan keputusan alternatif apa yang seianya dipilih dan kapan keputusannya diambil. Selanjutnya itu kekuasaan informasi. Memiliki jangkauan atas informasi yang relevan dan penting merupakan kekuasaan gambaran yang benar tentang kekuasaan seorang tidak hanya disediakan oleh posisi orang bersangkutan, tetapi juga oleh petugas oleh yang bersangkutan informasi yang relevan. Seorang akuntan dalam struktur organisasi umumnya tidak memiliki basis kekuasaan antar pribadi khusus yang kuat atau jelas dalam struktur organisasi, tetapi mereka memiliki kekuasaan karena mereka mengendalikan informasi yang penting. Manajer yang sangat berkuasa muncul karena ia mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan, mengambil keputusan yang penting dan memiliki jangkauan informasi yang penting. Selanjutnya itu kepemimpinan yang efektif. Mengatur orang terkadang sulit dan sering juga mudah dilakukan karena orang yang diatur bawahan dan orang yang mengatur atau pemimpin atau manajer sering mempunyai pendapat dan pengalaman, kematangan jiwa, kemauan dan kemampuan menghadapi situasi yang berbeda. Kemampuan berbawahan bermacam-macam, seperti ada bawahan yang tidak mau dan tidak mampu, ada bawahan yang mau tetapi tidak mampu, ada bawahan yang tidak mau tapi mampu, ada bawahan yang mau dan mampu. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan seorang pemimpin adalah apabila ia dapat mengidentifikasikan tingkat kedewasaan individu atau kelompok bawahan yang hendak ia dipengaruhinya dan menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai. Dengan kata lain, efektivitas seorang manajer dalam memimpin bawahannya banyak tergantung dari situasi dan kematangan bawahannya. Tidak ada gaya kepemimpinan yang paling baik dan tidaklah tepat menerapkan gaya kepemimpinan yang sama pada setiap saat situasi yang dihadapinya. Selanjutnya itu ada kriteria seorang pemimpin. Yang pertama itu menerima tanggung jawab. Pemimpin yang menerima kewajiban untuk mencapai suatu tujuan, seperti ia bersedia untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan bawahan. Pemimpin harus mampu mengatasi bawahannya dan mengatasinya tekanan kelompok informal.
Yang kedua yaitu kemampuan untuk bisa perseptif menunjukkan kemampuan untuk mengamati atau menemukan kenyataan dari suatu lingkungan. Setiap pemimpin haruslah mengetahui tujuan organisasi sehingga mereka bisa bekerja untuk membantu mencapai tujuan tersebut. Di sini ia memerlukan kemampuan untuk memahami bawahan sehingga ia dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka serta juga berbagai keinginannya. Di samping itu, pemimpin harus juga mempunyai persepsi uh, introspektif, yaitu menilai diri sendiri sehingga dapat mengetahui kekuatan, kelemahan dan tujuan yang layak baginya. Selanjutnya itu ada bersikap objektif. Objektivitas adalah kemampuan untuk melihat suatu peristiwa atau merupakan perluasan dari kemampuan perseptif. Apabila perseptivitas menimbulkan kepekaan terhadap fakta, kejadian, dan kenyataan-kenyataan lain, objektivitas membantu pemimpin untuk meminimumkan faktor-faktor emosional dan pribadi yang dapat menepis realitas yang ada. Yang keempat ada menentukan prioritas. Seorang pemimpin yang pandai harus mempunyai kemampuan untuk memiliki dan menentukan mana yang penting dan mana yang tidak. Kemampuan ini sangat diperlukan karena pada kenyataannya sering masalah-masalah yang harus dipecahkan bukan datang satu persatu, tetapi seringkali masalah datang bersamaan dan berkaitan antar satu dengan yang lainnya. Selanjutnya itu ada kemampuan berkomunikasi. Kemampuan untuk memberikan dan menerima informasi merupakan keharusan bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah orang yang bekerja dengan menggunakan bantuan orang lain. Karena itu pemberian pemerintah penyampaian informasi kepada orang lain mutlak harus dikuasai. Selanjutnya itu ada perilaku pemimpin. Kriteria seorang pemimpin lagi meneliti tentang apa persyaratan kriteria seorang pemimpin efektif, melainkan para ahli ini meneliti tentang hal-hal yang dilakukan untuk pemimpin efektif, bagaimana mereka mendelegakan tugas, bagaimana mereka mengambil keputusan, bagaimana mereka berkomunikasi dan memotivasi para bawahan. Seorang pemimpin harus memiliki kualitas tertentu. Namun di samping itu ada suatu cara terbaik untuk pemimpin tidak seperti kualitas pemimpin. Maka perilaku pemimpin merupakan sesuatu yang dapat dipelajari. Jadi seseorang yang dilatih dengan kepemimpinan yang tepat akan bisa menjadi pemimpin efektif menggunakan suatu dasar tertentu. Dasar yang sering dipergunakan adalah tugas yang harus diemban oleh pemimpin, kewajiban yang diharapkan pemimpin juga diterima oleh bawahan. Demikian pula dengan filsafat yang dianut oleh pemimpin untuk pengembangan organisasi. Selanjutnya itu ada karakter pemimpin. Pemimpin ideal adalah pemimpin cerdas. Pemimpin ideal adalah pemimpin yang berinisiatif. Pemimpin ideal adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Pemimpin ideal adalah pemimpin yang dapat dipercaya. Pemimpin ideal adalah pemimpin yang dicintai dan mencintai kelompoknya. Berikut adalah ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal. Yang pertama, hanya memerintah. Menjadi pemimpin bukan berarti bisa seenaknya saja memerintah. Sebaliknya, hal ini yang harus dilakukan seorang pemimpin yang benar, yaitu harus bisa menciptakan komunikasi yang baik dengan tim atau orang yang dipimpinnya demi mencapai visi dan misi yang ditentukan. Yang kedua itu jarang diskusi. Yaitu pemimpin yang buruk biasanya jarang berdiskusi dengan bawahannya, tetapi jika menuntut timnya untuk solid dengan berdiskusi, pemimpin pun bisa tahu jika ada masalah di antara dipimpinnya. Yang ketiga, tidak memberikan kepercayaan. Seorang pemimpin yang baik bisa memberikan kepercayaan pada timnya untuk bekerja. Hal ini juga berguna untuk meningkatkan rasa percaya timnya. Selanjutnya itu tidak memberikan pujian. Nah, sesekali memuji bawahannya perlu dilakukan demi memberikan penghargaan pada bawahannya. Ini yang membuat mereka bisa termotivasi untuk menjadi tim yang lebih baik dan maju. Yang kelima adalah konflik. Apabila bawahan Anda ditegur oleh atasan dari divisi lain, jangan hanya diam saja dan biarkan bawahan Anda menghadapi sendirian. Pemimpin yang baik akan berusaha untuk memberi dukungan pada timnya, bukan malah ikut menyalah-nyalahkannya juga. Yang keenam yaitu tidak terbuka. Bisa Anda merupakan pemimpin yang kerap tertutup dan
tidak membeberkan kehebatan kerja tim Anda. Ini menandakan bahwa Anda bukan termasuk pemimpin yang baik. Yang ketujuh yaitu tidak bertanggung jawab. Pemimpin yang benar akan bertanggung jawab dengan pekerjaannya, bukan malah menyuruh bawahannya untuk menyelesaikannya. Yang ke-8 itu pemimpin yang tidak memiliki visi. Nah, pemimpin yang tidak memiliki visi tidak bisa menginspirasi tim, memotivasi kinerja, atau menciptakan nilai yang berkelanjutan. Tugas pemimpin adalah untuk menjelaskan organisasi sesuai dengan visi yang jelas dan dapat dicapai. Ini tidak bisa terjadi karena orang buta menuntun orang buta, yang artinya pemimpin yang tidak mempunyai visi menuntun anggota dalam tim yang juga tidak memiliki tujuan dan arah. Yang 9 yaitu ketika pemimpin gagal, pemimpin dirinya sendiri. Itu tidak peduli seberapa cerdas, ramah, dan persuasif seseorang. Jika mereka rentan terhadap rasionalisasi, perilaku yang tidak etis berdasarkan kebutuhan saat ini atau masa depan mereka akhirnya akan menjadi mangsa kehancuran mereka sendiri. Selanjutnya itu yang ke-10 yaitu terlalu mengandalkan pengalaman masa lalu. Nah, pemimpin yang cenderung mengandalkan masa lalu yang tampaknya berguna tetapi sebenarnya berbahaya karena tidak benar-benar cocok dengan situasi saat ini, dan itu tidak akan menjadi bermanfaat. Pemimpin harus memperhatikan kondisi kerja rekan, kerja sumber daya, dan bagaimana menciptakan momentum di lingkungan yang baru. Yang ke-11 yaitu terlibat politik kantor. Motivasi politik membuat orang sulit membuat keputusan secara objektif dan fokus pada mengelola tanggung jawab. Pemimpin yang terperangkap dalam politik kotor kehilangan identitas mereka, terjebak dalam agenda dan memotivasi orang lain. Yang ke-12 tak punya tujuan kerja. Bila Anda tahu apa yang Anda perjuangkan, Anda akan sulit membuat keputusan yang baik. Kejelasan tujuan memungkinkan Anda membuat keputusan yang benar dan konsisten sesuai dengan visi. Ketika tujuan terganggu, Anda akan kehilangan hubungan dengan naluri dan mulai membuat keputusan dampak dependensi atau ketergantungan yang tepat dan sumber daya. Selanjutnya itu adalah ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal. Lagi yaitu yang ke-13 menyalahkan sumber daya, yaitu pemimpin yang buat keputusan yang baik terus meningkatkan pedoman sumber daya mereka. Tahu kapan harus melibatkan sumber daya itu dalam rangka membuat keputusan tepat yang berdampak positif bagi perusahaan atau bagi masa yang akan datang. Yang ke-14 yaitu tidak melihat peluang. Visi ini membuat pemimpin ahli dalam mengantisipasi krisis dan mengelola perubahan jika keadaan memburuk. Ini juga dapat memperluas pengamatan dan memungkinkan mereka melihat sekitar di dalam dan luar perusahaan sehingga keputusan-keputusan yang dibuat pun tepat. Yang ke-15 tidak percaya diri. Nah, pemimpin tidak percaya diri sering menjadi putus asa dan membuat keputusan tiba-tiba. Mereka tidak memikirkan konsekuensi saat mereka membuat sebuah keputusannya. Selanjutnya itu ada karakteristik kepemimpinan efektif dalam perspektif Islam. Yaitu masalah kepemimpinan akan selalu menarik untuk dijadikan objek penelitian atau bahan kajian. Hal ini karena pemimpin dan kepemimpinan senantiasa diperlukan dalam setiap kehidupan manusia, khususnya yang menyangkut hubungan dengan kerjasama antara manusia untuk mencapai tujuan bersama. Hubungan kerjasama tersebut di zaman modern ini biasanya berbentuk lembaga atau organisasi, baik berstatus organisasi maupun formal maupun non-formal. Namun sekarang ini sangat sulit mencari kader-kader pemimpin yang berbagai tingkatan. Orang pada zaman sekarang cenderung mementingkan diri sendiri dan tidak atau kurang peduli dengan kepentingan orang lain atau kepentingan lingkungannya. Krisis kepemimpinan ini disebabkan karena makin langkanya kepedulian kepentingan yang banyak, kepentingan lingkungannya. Sekurang-kurangnya terlihat ada 3 masalah mendasar yang menandai kekurangan ini. Pertama, adanya krisis komitmen. Kebanyakan orang melanggar komitmennya sendiri dan lebih mengutamakan kepentingannya pribadi atau kelompoknya. Keduanya, adanya krisis kredibilitas. Sangat sulit mencari pemimpin atau kader pemimpin yang mampu menegakkan kredibilitas tanggung jawab. Kredibilitas ini dapat diukur misalnya dengan kemampuan untuk menegakkan etika, memikul amanah, setia pada
kesepakatan dan janji, bersikap teguh dalam pendirian, jujur dalam memukul tugas dan tanggung jawab yang dibebankan padanya, kuat iman dalam menolak godaan dan peluang untuk menyimpang. Serta ketiga, masalah kebangsaan dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Saat ini tantangannya semakin kompleks dan rumit. Kepemimpinan sekarang tidak lagi hanya mengandalkan pada bakat dan keturunan. Pemimpin zaman sekarang harus belajar, harus membaca, harus mempunyai pengetahuan mutakhir dan pemahamannya mengenai berbagai soal yang menyangkut kepentingan orang-orang yang dipimpinnya juga. Pemimpin itu harus memiliki kredibilitas dan integritas, dapat bertahan serta melanjutkan misi kepemimpinannya. Kalau tidak, pemimpin itu hanya akan menjadi suatu karikatur yang akan menjadi cermin atau bahan ejekan serta bahan tertawaan dalam kurun sejarah di kelak kemudian hari. Nampaknya tidak mudah untuk mencari figur seorang pemimpin yang efektif di era sekarang ini, karena diperlukan berbagai kriteria dan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dalam Islam, Rasulullah SAW sendiri adalah seorang pemimpin, baik dari segala pemimpin umat maupun sebagai pemimpin dalam pemerintahan atau khalifah. Oleh karena itu, sangat menarik jika menggali permasalahan kepemimpinan ini dalam perspektif Islam. Yang kedua yaitu dinamika kepemimpinan. Nah, definisi kepemimpinan. Yang pertama itu adalah definisi tentang kepemimpinan bervariasi. Sebanyak orang yang mencoba mendefinisikan konsep kepemimpinan. Ada juga ada dua term yang penting untuk dipahami terkait dengan studi kepemimpinan. Pertama, pemimpin leader, yaitu orang yang memimpin, menguasai atau mengepalai. Kedua, aktivitas dan segala hal yang berhubungan dengan praktik pemimpin. Term kedua inilah yang dikenal dengan kepemimpinannya. Menurut Hadari Nawawi, pemimpin adalah seorang dalam sebuah organisasi kelompok yang diberi tugas untuk mengarahkan tugas yang berhubungan dengan aktivitas kelompok. Sedangkan kepemimpinan adalah tindakan yang dimana seseorang membangun lingkungan sosial untuk orang lain. Ini artinya seorang pemimpin memiliki dimensi yang kuat, dimensi yang berkenaan dengan tingkatan kemampuan yang mengarahkan dalam tindakan atau aktivitas pemimpin yang ditunjukkan untuk orang-orang yang dipimpinnya, dan pemimpin orang-orang yang dipimpinnya, dan pemimpin juga dalam kepemimpinannya memiliki fungsi membangun lingkungan sosial atau membangun lingkungan tempat ia melaksanakan aktivitasnya sebagai pemimpin. Stephen juga menyatakan bahwa kepemimpinan adalah proses yang berorientasi pada manusia dan berfokus pada motivasi, interaksi sosial, komunikasi interpersonal, iklim organisasi, konflik, perkembangan anggota organisasi, dan pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan Stoner dan Edward Freeman mengatakan kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dan dari anggota kelompok. Definisi ini memberi pengertian bahwa kepemimpinan menyentuh hubungan antara pemimpin dengan setiap orang yang bekerja dengannya. Dalam proses kepemimpinan, pemimpin berusaha untuk memujuk orang lain supaya mau bergabung dengannya. Dalam proses kepemimpinan, pemimpin berusaha untuk memujuk orang lain supaya mau bergabung dengannya, tidak dalam mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Ada 3 implikasi penting yang terkandung dalam hal ini, yaitu kepemimpinan ini melibatkan orang lain, baik itu bawahan maupun pengikut. Kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang. Karena anggota kelompok bukanlah tanpa daya, adanya kemampuan untuk menggunakan berbagai bentuk kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya dengan berbagai cara. Selain itu, pemimpin juga akan berusaha untuk mengarahkannya, yaitu dengan membantu bawahan untuk bekerja sebaik mungkin. Pendapat tersebut dikuatkan
pula dengan diungkapkan Hersey dan Blanchard bahwa kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi aktivitas suatu individu atau kelompok agar berusaha untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Menurut Paul Hersey dan Kenneth Blanchard, proses adalah cara sistematik yang sudah ditentukan dalam melakukan sebuah kegiatan. Jadi pada intinya kepemimpinan adalah sebuah proses di mana adanya interaksi antara pemimpin dan bawahan. Ini berarti dalam proses kepemimpinan seorang pemimpin menggunakan cara-cara tertentu dalam upaya mempengaruhi orang lain atau bawahannya agar tujuan organisasinya dapat tercapai. Jadi pada dasarnya praktik kepemimpinan berkaitan dengan mempengaruhi tingkah laku dan perasaan orang lain baik secara individual maupun kelompok dalam arahan tertentu. Seperti juga yang diungkapkan oleh Stedel bahwa kepemimpinan adalah proses pujukan atau pemberian contoh oleh individu atau tim kepemimpinan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mengejar tujuan-tujuan dengan tanggung jawab secara bersama-sama antara pemimpin dan pengikut. Seorang pemimpin selain harus pandai mempengaruhi dan mengarahkan tugas-tugas bawahan, juga harus pandai memberikan contoh-contoh positif terhadap bawahannya. Selain itu, seorang pemimpin juga harus mempunyai merencanakan maksud dan sasaran organisasi. Ini artinya pemimpin harus membiarkan dengan matang terlebih dahulu sasaran dan tindakan yang akan dilakukannya dengan menggunakan beberapa metode rencana yang matang dan juga berdasarkan logika bukan perasaan. Rencana juga dapat mengarahkan tujuan organisasi dan menerapkan prosedur terbaik untuk mencapainya. Di samping itu, rencana merupakan pedoman untuk organisasi dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dengan adanya rencana, juga anggota organisasi dalam melaksanakan aktivitasnya konsisten dengan tujuan dan prosedur yang telah ditetapkan, serta dapat memonitor dan mengukur kemajuan dalam mencapai tujuan, sehingga tindakan korektif dapat diambil bila kemampuan tidak memuaskan. Jadi ada beberapa komponen dalam kepemimpinan itu. Yang pertama, adanya pemimpin dalam orang lain yang didampingi atau pengikutnya. Yang kedua, adanya upaya atau proses mempengaruhi dan menggerakkan dari pemimpin kepada orang lain melalui berbagai kekuatan. Yang ketiga, adanya tujuan akhir yang ingin dicapai bersama. Yang keempat, pemimpin yang dapat diangkat secara formal atau dipilih oleh pengikutnya. Dalam Islam, pemimpin sering disebut dengan khalifah, imam, dan umara atau sultan. Dalam hal ini jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, khalifah. Dalam Islam, kepemimpinan identik dengan istilah khalifah yang berarti wakil. Pemakaian kata khalifah setelah Rasulullah SAW wafat menyentuh juga maksud yang terkandung di dalam perkataan amir yang jamaknya umara atau penguasa. Oleh karena itu, kedua istilah ini dalam bahasa Indonesia disebut pemimpin formal. Namun juga jika menunjuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Berdasarkan ayat tersebut, maka kedudukan non formal dari seorang khalifah juga tidak dipisahkan lagi. Perkataan khalifah dalam ayat tersebut tidak hanya ditujukan kepada para khalifah sesudah Nabi, tetapi adalah penciptaan Nabi Adam alaihissalam yang disebut sebagai manusia yang tugas untuk memakmurkan bumi, yang meliputi tugas menyuruh orang lain berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar.
Selain kata khalifah, disebut juga kata ulil amri yang satu akar dengan kata amir. Sebagaimana disebut di atas, kata ulil amri berarti pemimpin tertinggi dalam masyarakat Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 59, setelah bumi ini diciptakan, Allah Subhanahu wa taala memandang perlu bumi ini dialami, diurus dan diolah. Khalifah inilah yang bertugas untuk mengolahnya dan merupakan amanah yang dibimbing dengan suatu ajaran. Selanjutnya, seorang khalifah ialah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, dengan lazim juga disebut dengan khalifatul muslimin. Sedangkan khilafah dengan terminologi politik Islam ialah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segala aspeknya yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan secara istilah, khalifah adalah orang yang bertugas menegakkan syariat kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin menurut pandangan Islam tidak hanya menjalankan noda pemerintahan, meneruskan dengan sebaiknya dan seluruhnya. Sedangkan secara istilah, khalifah adalah orang yang memimpin syariat pemimpinan Rasulullah SAW. Pemimpin menurut pandangan Islam tidak hanya menjalankan roda pemerintahan begitu saja, namun seorang pemimpin harus mewajibkan kepada rakyatnya untuk melaksanakan apa saja yang terdapat dalam syariat Islam. Selanjutnya, jadi kepemimpinan Islam adalah pemimpinan yang berdasarkan hukum Allah. Oleh karena itu, pemimpin haruslah orang yang paling tahu tentang hukum ilahi. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat Islam adalah mengatur sejak awal bagaimana seharusnya kita memilih dan menjadi seorang pemimpin. Menurut Syihab, ada dua hal yang harus dipahami tentang hakikat kepemimpinan. Pertama, kepemimpinan dalam pandangan Al-Quran bukan sekadar kontrak sosial antara pemimpin dengan masyarakatnya, tetapi merupakan ikatan perjanjian antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu, kepemimpinan dalam Islam adalah amanah titipan Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang diminta apalagi dikejar dan diperebutkan. Sebab kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggung jawab, dalam menjalankan tanggung jawab dan melayani rakyat. Semakin tinggi kekuasaan seseorang, sehendaknya semakin meningkatnya pelayanan kepada masyarakat. Bukan sebaliknya digunakan sebagai peluang untuk memperkaya diri, bertindak zalim dan sewenang-wenang. Balasan dari upah seorang pemimpin sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, bukan kekayaan dan kemewahan di dunia. Karena itu pula ketika sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Dzar meminta suatu jabatan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kami lemah dan ini adalah amanah, sekaligus dapat menjadi sebuah kenistaan dan penyesalan di hari kemudian. Sikap yang sama ditunjukkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang meminta jabatan kepada beliau, di mana orang itu berkata, ya Rasulullah, berikanlah kepada kami jabatan pada salah satu bagian yang diberikan Allah kepadamu. Maka jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah kami tidak mengangkat seseorang pada suatu jabatan kepada orang yang menginginkan atau ambisi pada jabatan ini. Yang kedua adalah imamah. Nah, pemimpin juga sering disebut imam atau imamah. Definisi imamah mulai beragam, ada yang mengungkapkan seperti berikut ini. Imamah ditetapkan sebagai pengganti atau khilafah kenabian dalam menjaga agama, dalam mengatur dunia dengan agama. Definisi lain seperti imamah dalam politik Islam adalah pengganti lain dari Rasulullah dalam menegakkan agama yang wajib atas seluruh umat untuk mentaatinya. Imamah adalah kepemimpinan menyeluruh, kepemimpinan yang berkaitan dengan urusan khusus dan umum dalam kepentingan agama dan dunia. Imamah secara bahasa diartikan bahwa setiap orang yang harus diikuti, baik dari itu adalah seorang pemimpin atau tidak.
Dalam lisan Al-Arab juga dikatakan bahwa yang dimaksud dengan imamah dan imam itu adalah orang yang diikuti oleh suatu kaum, baik mereka di dalam jalan lurus. Sementara yang dimaksud dengan imamah secara istilah, ulama memberikan definisi secara beragam, akan tetapi semuanya itu bermuara pada satu tujuan. Dengan demikian, dimaksud dengan imamah di sini adalah seorang pemimpin yang mempunyai kewajiban untuk menjaga segala sesuatu yang berkenaan dengan agama, kemaslahatan akhirat, maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah dunia. Definisi imamah di atas juga bisa disandingkan dengan lafal khilafah dan juga lafal imarah. Hal ini dikarenakan antara lafal imamah, khilafah dan umarah merupakan lafal yang muradif, sebab seorang pemimpin ia bisa disebut sebagai khalifah, imam, atau juga amirul mukminin. Perbedaan istilah antara penyebut nama antara imamah, khilafah, dan imarah ini dikarenakan ada peran sejarah di dalamnya. Lafal imamah ini muncul semenjak Nabi masih hidup, sebab beliau merupakan imam pada waktu itu ketika Nabi meninggal dan kepemimpinannya dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Barulah istilah khilafah di sini muncul, sebab pada waktu itu Sayyidina Abu Bakar adalah khalifah atau pengganti Nabi. Setelah kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar selesai dan dilanjutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, istilah Amir al-Mu'min mulai berkembang. Imamah atau kepemimpinan umat adalah masalah yang selalu ditonjolkan oleh Syiah Rafidah, sehingga mereka dikenal dengan sebutan Syiah Imamiyah. Konsep imah yang berkembang dalam sejarah Islam seperti dapat dilihat dalam kitab-kitab kuning mempunyai beberapa pengertian, yaitu yang pertama iman dalam arti pemimpin dalam salat jamaah, serta imam dalam arti pendiri mazhab, izman dalam arti pemimpin umat. Pemakaian konsep imamah khususnya di kalangan Syiah secara evolusif telah mengalami perkembangan. Semula masih berarti khalifah sebagai konsep politik, namun dalam perkembangan imamah diberi muatan ideologis dan teologis, sehingga tidak muncul lagi konsep politik, melainkan berkembang menjadi pemimpin spiritual yang mempunyai makna sakral. Akan terjadi pengulangan kata khalifah yang begitu panjang. Gelar amir yang tanpa embel-embel berasal dari kata amara yang berarti memerintah. Dalam bahasa Arab berarti seseorang yang memerintah, seseorang komandan militer, seorang gubernur provinsi atau putra mahkota. Pada awal pemerintahan Islam masa Rasul Al-Khulafur Rasyidin sebagai penguasa daerah disebut juga pekerja atau pemerintah atau gubernur. Selama pemerintahan Islam di Madinah, para komandan militer, komandan divisi militer disebut amir, yaitu Amir Al-Jaisi atau Amir Al-Jun. Pada masa dinasti Umayyah, gelar amir hanya digunakan untuk penguasa daerah provinsi yang disebut dengan wali, hakim, penguasa, dan pemerintah. Dengan tugas dan tanggung jawabnya pun mulai dibedakan dan didampingi oleh pejabat yang diangkat pada masa dinasti Abbasiyah. Setiap penguasa daerah atau gubernur juga disebut amir. Umumnya tugas amir pada periode ini mengelola pajak, mengelola administrasi, urusan sipil, dan keutamaan dan keuangan. Yang ketiga adalah imarah. Imarah dalam dunia politik Islam dikenal dengan sebutan keamiran, yaitu pemerintah. Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan imamah, hanya saja perbedaan ditinjau dari segi penggunaannya. Khususnya untuk jabatan amir tidak hanya disebut dalam negara besar. Dalam suatu negara kecil yang berdaulat, kerap disebut amir untuk melaksanakan pemerintah oleh seseorang yang tidak memperoleh julukan amir tersebut. Penggunaan kata imarah ini pertama kalinya diberikan kepada khalifah kedua, yaitu Umar bin Khattab yang bergelar Amirul Mukminin. Umar tidak mau menyebut dirinya sebagai khalifah dikarenakan khawatir terjadi pengulangan kata khalifah. Bila gelar khalifah tetap dipertahankan, Umar bin Khattab sempat mengalami kekhawatiran pada khalifah-khalifah muncul belakangan. Yang keempat adalah sultan.
yaitu sultan dalam bahasa Arab adalah kata beda astrab yang berarti kekuasaan atau pemerintah. Kata ini pada mulanya digunakan hanya sebagai alat abstraksi, bahkan belakangan ketika kata itu biasanya digunakan untuk menunjuk orang. Kita kadang masing-masing menemukannya dalam pengertian sebagai suatu abstraksi. Tampaknya kata ini pertama-tama telah ditetapkan secara informal untuk menunjuk menteri, gubernur, atau figur-figur yang penting lainnya. Sebutan sultan konon telah diberikan untuk pertama kalinya oleh Khalifah Harun al-Rashid kepada wazirnya. Hal ini meragukan, tapi bukan suatu hal yang mustahil jika tersebut kadang digunakan untuk menunjuk khalifah-khalifah baik Abbasiyah maupun Fatimiyah. Pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah memiliki sistem pemerintahan yaitu sultah, yaitu yang terdiri dari 3 lembaga, yaitu pertama Al-Sulta At-Tanfiziyah, lembaga eksekutif, kedua Al-Sulta At-Tasriyah, lembaga legislatif, dan ketiga Al-Sulta Al-Qadaiyah, lembaga yudikatif. Pada masa Saljuk, sultan mempunyai pengertian baru dan mengandung klaim baru, tidak kurang dari sebuah sebutan untuk sebuah imperium universal bagi orang-orang yang Salju. Hanya ada satu sultan, seperti halnya hanya ada khalifah, dan sultan adalah pemimpin militer dan politik Islam tertinggi. Menurut pandangan kaum muslim kesultanah juga bersifat religius. Sultan Saljuk mengklaim suatu basis keagamaan bagi kekuasaannya sebagai pemimpin Islam, tapi ia membatasi klaimnya hanya pada fungsi politik dan militer, dan memberikan kepemimpinan keagamaannya kepada khalifah. Sejak itulah kita melihat berkembangnya teori maupun praktik pembagian kekuasaan antara kekhilafan dan kesultanan sebagai dua kekuasaan tertinggi di dunia Islam. Kemunculan institusi kesultanan ini mulai muncul dan berkembang pada masa ketika kaum Saljuk yang bermazhab Sunni menjadi sebuah kekuatan politik pada abad ke-11. Pada masa-masa tersebut, umumnya institusi khalifah tidak mampu mempertahankan pengaruh politik dan keagamaannya, sehingga kesannya pada institusi yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan memegang kekuasaan dalam pemerintahan tidak mempunyai kekuasaan politik yang kuat seperti kekuatan sebelumnya. Yang tersisa hanya kekuatan spiritual, sedangkan kekuatan politik dikuasai oleh institusi kesultanan. Namun secara praktek berbeda, yakni khalifah menjadi sebuah simbol, sedangkan dalam realitas kekuasaan politik berada di tangan sultan. Gaya kepemimpinan memiliki 3 pola dasar, yaitu kepemimpinan yang mementingkan pelaksanaan tugas, yang mementingkan hubungan kerjasama, dan mementingkan hasil yang telah dapat dicapai. Ketiga pola tersebut tidak terpisah secara distrik, mereka saling mendukung, namun kecenderungan atau titik beratnya berbeda. Kombinasi dari ketiga pola dasar tersebut menghasilkan 3 tipe utama kepemimpinan, yaitu autokratis, demokratis, dan kendali bebas. Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh seorang pemimpin akan berbeda-beda. Perbedaan penerapan gaya kepemimpinan disebabkan adanya perbedaan motivasi yang dimilikinya dalam melaksanakan tugasnya, kekuasaan atau orientasi terhadap tugas dan terhadap bawahannya. Macam-macam gaya kepemimpinan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, gaya autokrasi dengan karakteristik menyatakan terlebih dahulu apa-apa yang dikerjakan. Yang kedua, membatasi diskusi atau pembahasan tentang ide-ide baru dan cara-cara mengerjakannya. Yang ketiga, secara kelompok kurang mempunyai pengalaman dan rasa kerjasama tim. Gaya autokrasi ini akan efektif apabila pembatasan waktu digunakan dengan sebaik-baiknya. Individu-individu atau kelompok mempunyai keahlian pengetahuan yang kurang. Kelompok-kelompok kurang saling mengenal. Gaya autokrasi ini akan menjadi kurang efektif apabila perkembangan pemahaman yang kuat tentang sasaran yang akan dicapai dan para anggota mempunyai tingkatan-tingkatan keahlian dan pengetahuan. Kedua, gaya demokratis dengan karakteristik yang pertama melibatkan seluruh anggota dalam membuat perencanaan dan pelaksanaan kerja.
Yang kedua yaitu bertanya terlebih dahulu sebelum dikatakan apa yang akan dikerjakan, serta mengutamakan pengertian atau pemahaman dari kerjasama kelompok. Gaya demokratis ini akan menjadi efektif apabila waktu yang dipakai cukup tersedia, kelompok dimotivasi atau pemahaman dalam kelompok ditimbulkan, serta adanya tingkatan keahlian dalam pengetahuan di antara anggota kelompok. Gaya ini kurang efektif apabila kelompok kurang dimotivasi, serta tidak adanya tingkatan keahlian dalam pengetahuan dalam kelompok, serta konflik yang terjadi sangat tinggi dalam kelompok. 3. Gaya laissez-faire dengan karakteristik kurang memberikan arahan atau tidak ada arahan kepada anggota kelompok, serta pendapat atau saran ditawarkan hanya bila diperlukan, serta setiap orang tidak sama dalam menerima perintah. Gaya ini akan menjadi efektif apabila keahlian para anggota tinggi dan adanya motivasi, serta mengutamakan pemahaman kelompok tim, partisipasi kekeluargaan secara rutin. Gaya ini akan efektif apabila pemahaman dalam tim rendah, kurang saling mempercayai, keahlian dan pengetahuan para anggota rendah, serta kelompok hanya menunggu apa yang akan dikerjakan. Selanjutnya, gaya kepemimpinan berorientasi pada karyawan dan berorientasi pada produk atau tugas. Selain dari ketiga gaya kepemimpinan tersebut, di atas menurut hasil riset kepemimpinan pada Universitas Michigan terdapat dua dimensi perilaku kepemimpinan yang disebut dengan gaya kepemimpinan berorientasi pada karyawan dan berorientasi pada produksi atau tugas. Gaya kepemimpinan berorientasi pada karyawan menekankan hubungan antara pribadi, memperhatikan kebutuhan manusiawi para karyawan, bisa mengerti perbedaan-perbedaan sifat yang dimiliki oleh karyawannya, dan bersikap bersahabat. Kepala sekolah seperti ini berusaha membina kerja tim, membantu dan mendukung para pegawai untuk menanggulangi masalah mereka, serta memperhatikan kesehatan kelompok kerja. Sedangkan gaya kepemimpinan berorientasi pada produksi atau tugas cenderung menekankan aspek teknis atau tugas dari pekerjaan. Perhatian utamanya adalah bagaimana menyelesaikan pekerjaan, membuat orang selalu sibuk dan mendesak anak-anak untuk selalu memproduksi. Kesimpulan yang didapat oleh para peneliti Universitas Michigan menyatakan bahwa di kepala sekolah yang berorientasi pada karyawan cenderung memiliki produktivitas kelompok dan kekuasaan kerja lebih tinggi dibandingkan dengan pemimpin gaya berorientasi pada produksi. Selanjutnya, gaya kepemimpinan situasional, yaitu banyak penelitian yang telah gagal dilakukan untuk mencari ciri atau perilaku kepemimpinan terbaik atau gaya kepemimpinan yang paling efektif untuk semua situasi. Hal ini juga disampaikan pada Stoner bahwa tidak ada satu ciri maupun gaya efektif untuk semua situasi. Menurut Fleischmann yang dikutip oleh Gibson, pada akhirnya mengembangkan suatu teori mengenai kepemimpinan situasional yang mengemukakan bahwa keaktifan kepemimpinan tergantung pada kecocokan atau kepribadian, tugas, kekuasaan, sikap, dan persepsi. Sejalan dengan teori tersebut, Mara menyatakan bahwa gaya kepemimpinan tergantung pada situasi sama dengan perputaran kehidupan organisasi. Pendapat lain yang mendukung teori kepemimpinan situasional juga disampaikan oleh Harsey dan Blackshear yang mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan yang paling efektif itu berbeda sesuai dengan kematangan, bawahan kematangan atau kedewasaan. Bawahan bukan sebatas usia atau stabilitas emosional, melainkan keinginan untuk berprestasi dan menerima tanggung jawab, dan kemampuan serta pengalaman yang berhubungan dengan tugas. Pemimpin harus menilai secara benar atau secara intuitif mengetahui tingkat kematangan pengikut-pengikutnya dan kemudian menggunakan suatu gaya kepemimpinan yang sesuai dengan tingkatan tersebut. Kepemimpinan situasional menurut Harsey dan Blackshear adalah didasarkan pada saling berhubungan di antara hal-hal berikut, yaitu jumlah petunjuk dan penggunaan arahan yang diberikan oleh pemimpin, jumlah dukungan sosio-emosional yang diberikan oleh pemimpin, tingkat kesiapan atau kematangan para pengikut yang ditujukan dalam melaksanakan tugas khusus, fungsi atau tujuan tertentu.
kesimpulannya adalah kepimpinan dalam Islam adalah amanah titipan Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang diminta apalagi dikejar dan diperebutkan. Sebab kepimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggung jawab melayani rakyat. Semakin tinggi kekuasaan seorang, hendaknya semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, bukan sebaliknya, digunakan sebagai peluang untuk memperkaya diri, bertindak zalim dan sewenang-wenangnya. Balasan dan upah seorang pemimpin sesungguhnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, bukan memperbanyak kekayaan dan kemewahan dunia. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang kriteria seorang pemimpin. Jika ada terjadinya salah kata, salah pengucapan maupun makna, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.